Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah keamanan informasi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kerangka standar keamanan informasi ISO 17799. Mari kita simak. Pendahuluannya di sini ISO singkatannya dari The International Organization for Standardization dan IEC ya. The International Electronical Commission membentuk sistem khusus untuk standarisasi universal. Jadi badan-badan nasional anggota ISO dan IEC ini berpartisipasi dalam mengembangkan standarisasi internasional melalui panitia teknis yang disepakati oleh organisasi-organisasi yang terpercaya. Nah, jadi merupakan gabungan ya, suatu tim yang disepakati bersama dan dipercayai keahliannya itu dalam aktivitas-aktivitas teknis untuk membentuk suatu standarisasi. Nah, manfaat dari standarisasi itu sendiri ya. Pertama, itu membuat pengembangan dalam manufaktur dan persediaan dari produk dan jasa menjadi lebih, di sini poinnya adalah efisien, lebih aman dan lebih bersih. Nah, jadi kita kalau mau membuat produk nanti bagaimana agar itu efisien, lebih aman, lebih bersih. Kemudian menghubungkan perdagangan antara negara-negara sehingga lebih adil ya. Karena persamaan standarisasi. Jadi kalau di negara A standarnya A, ya, di negara B juga standarnya A itu. Jadi sama ya. Kemudian selanjutnya menjadikan panduan teknis kepada pemerintah di setiap negara mengenai kesehatan, kebijakan lingkungan, dan keamanan, dan mengenai penilaian kenyamanan. Ya. Jadi di sini panduan teknis, kita mau bikin nih standar kesehatan itu, panduan teknisnya seperti apa? Ya. Kemudian berbagai pemanfaatan teknologi. Nah, ini pemanfaatan teknologi dan pengembangan manajemen yang best practice-nya ya. Best practice-nya seperti apa sih kalau teknologi? Misalkan kita mau membuat suatu standar keamanan informasi. Nah, best practice-nya seperti apa? Apa yang harus ada, apa yang tidak boleh ya. Selanjutnya menyebarkan inovasi. Ya, jadi inovasi ya karena standarnya seperti itu. Ya, otomatis kalau mau sesuai standar berarti harus mengikuti ya sesuai dengan standar atau inovasi hal tersebut. Selanjutnya mendapatkan perlindungan konsumen dan pengguna secara umum mengenai produk dan jasa. Perlindungan konsumen, bahwa konsumen juga kalau ini terstandarisasi nih, ini makanan ini halal, itu standar halal ya, berarti dapat dikonsumsi oleh muslim, seperti itu contoh. Yang selanjutnya menjadikan hidup lebih sederhana dengan menyediakan solusi permasalahan umum. Jadi karena permasalahan umum yang sudah distandarisasi sehingga membuat solusi hidup lebih praktis gitu ya, lebih sederhana. Oh ini ya harus ada poin A, B, C, D, ya harus seperti itu mengikuti kalau ingin sesuai standar gitu. Sekarang di helm ya ada SNI, standar nasional Indonesia, harus yang safety seperti apa, kriterianya harus seperti apa, bahannya harus seperti apa. Itu fungsi dari dan manfaat dari ISO ya, adanya standarisasi. Nah, lalu yang kita bahas di sini ISO 17799. Ini merupakan standar keamanan informasi yang sudah diakui dunia gitu ya. Jadi ISO 17799 ini sudah disahkan tahun 2000, sudah lama sekali ya. Kemudian mengalami revisi-revisi ya tahun 2005, ISO atau IEC 27002 itu 2005 ya. Keuntungan yang dapat diambil dari standarisasi ISO ini ya, antara lain pertama metodologi ya. Metodologinya sudah terstruktur nih. Nah, dan yang terpenting sudah diakui standar dunia gitu. Jadi kalau dunia ingin mengetahui standar keamanan suatu sistem informasi, nah berarti kalau udah mengikuti standarisasi
sesuai dengan ISO 27002 ini, berarti dunia akan mengakui bahwa itu sudah aman gitu ya. Kemudian proses yang terdefinisi dengan baik. Jadi setiap flow prosesnya itu sudah didefinisikan dengan baik. Kebijakan prosedur dapat disesuaikan dengan kondisi organisasi. Nah, karena tadi ada yang harus disesuaikan juga dengan kondisi organisasinya seperti apa. Nah, tapi itu akan sesuai dengan standarnya ya, bahwa mengikuti standar hal tersebut. Nah, ISO atau IEC 27002 ini memberikan rekomendasi praktik terbaik untuk manajemen keamanan informasi. Jadi bagaimana mengelola keamanan ya, sistem informasi agar dinyatakan bahwa sistem itu layak dan aman gitu. Untuk digunakan oleh manusia ya, yang bertanggung jawab untuk memulai, melaksanakan atau memelihara sistem informasi tersebut. Gitu ya. Atau biasa diistilahkan ISMS ya, Information Security Management System. Nah, yang didefinisikan oleh standar ini adalah konteks CIA tentunya ya. Kemarin kita ulas mengenai konsep keamanan. Yang terpenting konsep CIA ini, confidentiality, integrity, availability. Gitu ya. Jadi ketiga aspek ini sudah mencakup standar keamanan tersebut. Kita lihat sejarahnya di sini ISO 27002. Pertama rilis ya, standar 27002 ini maksudkan untuk meliputi semua lembaga yang membutuhkan keamanan informasi. Jadi kalau dulu kan suatu lembaga ini teruji nggak keamanannya, nggak tahu kalau tidak distandarisasi. Ya. Isinya rincian tentang pengendalian dan prosedur yang digunakan untuk menjaga informasi agar tetap aman itu ya. Ya, konsep tadi CIA itu. Nah, standar lainnya ada ISO 27001. Itu berisi bagian kecil tentang kontrolnya. Pada ISO 27001 ini, semua aspek manajemen tersebut turut dimasukkan. Sementara sebaliknya di ISO 27002 banyak berkaitan dengan kontrol ya, tapi menawarkan sedikit dalam hal manajemen. Itu sebabnya banyak yang kebingungan ya antara ISO 27001 dan 27002 karena keduanya menangani subjek yang sama gitu, meskipun dengan caranya yang berbeda. Di 2013 versi terbarunya dirilis juga. Jadi ini ada ISO 27002 2013. Isinya 114 kontrol sebagai lawan dari 133 kontrol yang didokumentasikan dalam versi 2005. Nah, jadi ada perubahan nih ya. Revisi 2005 ISO 27702, kemudian revisi lagi 2013. Nah, untuk rincian tambahannya, ya, standar ini disajikan dalam 14 bagian. Lebih banyak daripada 11 bagian versi asli. Gitu. Jadi udah ada perubahan-perubahan. Kemudian akhirnya ya perlu dicatat bahwa selama bertahun-tahun sejumlah versi spesifik industri ISO 27002 telah dikembangkan atau sedang dalam pengembangan. Misalnya sektor kesehatan, manufaktur, dan sebagainya. Jadi dibagi lagi ke dalam sektor-sektor. Kalau IT bagaimana, sektor kesehatan bagaimana, ya manufaktur bagaimana. Itu ada punya standarisasi sendiri. Tapi khusus menangani mengenai keamanan informasinya itu di ISO 27002. Nah, kita lihat ini skupnya ya. Untuk ISO 27002 ini apa? Yang pertama, standar ini menetapkan pedoman dan prinsip-prinsip umum untuk memulai, melaksanakan, memelihara, dan memperbaiki manajemen keamanan informasi dalam suatu organisasi ya. Jadi dari awal mulainya gimana sih ya? Melaksanakannya bagaimana, memeliharanya, serta memperbaikinya. Itu 4 kontrol yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Tujuannya dari kontrol ini ya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan identifikasi penilaian resiko. Nah, jadi kalau kita identifikasi ya, kalau suatu hal itu resikonya seperti apa? Apakah rendah, besar, sedang, ya besar, tinggi gitu. Jadi kalau ada bug nih, vulnerability,
Bisa apa aja nih, bisa di-inject, bisa di cross-site scripting, bisa di DDoS. Nah, itu tingkatan levelnya sebagaimana. Mana yang paling rentan, mudah untuk diserang, dan priority-nya tinggi misalkan ya, itu hal penting gitu. Atau hanya sekedar bisa kebongkar lah identitas hanya username-nya saja misalkan, itu kan bisa menjadi low priority gitu, karena hanya identitas umum gitu. Itu resiko-resiko keamanannya seperti apa. Standar internasional ini dapat berfungsi sebagai pedoman praktis dan praktik manajemen keamanan yang efektif, dan juga membantu membangun trust ini ya, yang terpenting dalam kegiatan antar organisasi. Kita punya produk nih, sistem informasi, misalkan software apa ya. Nah, ketika software tersebut sudah distandarisasi oleh ISO ini, terstandarisasi nih, orang kan akan lebih trust ya kepada kita bahwa software kita sudah standar, berbeda dengan yang belum gitu ya. Nah, itu keamanannya bagaimana gitu. Jangan-jangan tanpa login bisa akses menu nih ya, itu ya, seperti yang sudah teman-teman di komentari ya, waktu di keamanan software itu ada yang menyatakan, Pak, kalau software ini tanpa login bisa ganti pakai user atau NIM-nya diganti, itu kebuka. Nah itu ya, jangan-jangan seperti itu. Itu berarti tidak sesuai dengan standar keamanan, apalagi tidak atau belum terstandarisasi. Nah, di sini saya bahas 10 standar dari ISO yang aslinya ya, 17799. Jadi saudara nanti bisa compare dengan versi revisinya. Pada dasarnya skupnya adalah 10 ya. Cuman ada pengembangan itu tadi ya, revisi pengembangan. Yang pertama, business continuity planning ya. Jadi keberlangsungan bisnisnya bagaimana ya, plan keberlangsungan bisnisnya. Yang kedua, sistem kontrol akses. Bagaimana controlling siapa saja yang bisa akses, siapa yang tidak boleh. Ketiga, sistem development and maintenance ya. Kalau ada pengembangan bagaimana? Apakah mengganggu sistem production atau tidak? Maintenance-nya bagaimana? Apakah harus down dulu atau tidak ya? Keempat, physical and environmental security. Jadi secara fisik servernya bagaimana ya? Pengamanannya bagaimana? Softwarenya bagaimana? Dan seterusnya ya. Kita lihat satu-satu di sini. Contoh tadi business continuity planning ya. Merupakan langkah yang dilakukan pada saat terjadi gangguan ataupun bencana agar tidak mengganggu atau menginterrupt aktivitas dan proses bisnis. Itu ya, keberlangsungan proses bisnis yang berjalan bagaimana. Ya tadi ya, misalkan ada bug, ini bagaimana agar tidak mengganggu proses bisnis yang berjalan. Begitu, itu ada standarnya. Yang kedua, sistem kontrol ya. Pertama, akses kontrol terhadap informasi. Siapa aja nih orangnya? Siapa aja developernya, siapa aja usernya, siapa aja pengaksesnya ya. Selanjutnya, mencegah agar individu yang tidak berwenang ini confidentiality-nya ya, agar tidak bisa masuk ya tadi ya, dikontrol gitu. Kemudian menjamin proteksi jaringan. Jaringannya seperti apa ya, mencegah pengaksesan oleh orang yang tidak berwenang tadi ya, mendeteksi aktivitas yang memiliki kewenangan, tidak memiliki ya, menjamin keamanan sistem informasi yang dapat diakses melalui fasilitas mobile dan telenetworking. Nah itu jadi mengenai akses kontrol. Di pertemuan sebelumnya sudah saya ulas ya, beberapa macam jenis atau tipe akses kontrol. Nah itu yang bisa saudara terapkan. Selanjutnya di sistem development and maintenance, di sini membahas mengenai menjamin agar keamanan dan kontrol diimplementasikan di dalam sistem operasi. Ya, sistem operasional di sini bagaimana nih kontrolnya? Apakah diterapkan atau tidak? Bagaimana menghindari agar data user tidak hilang atau disalahgunakan atau dimodifikasi ya. Nah, kemarin aspek CIA itu ya. Selanjutnya melindungi informasi atas integritasnya atau kerahasiaannya ya. Kerahasiaan dan ketersediaannya. Next, menjamin agar aktivitas proyek IT beserta dukungannya dilakukan atau dilaksanakan sesuai dan tengah diterapkan. Pembuatan development misalkan ya, sesuai proyek IT-nya itu dilaksanakan atau tidak, sesuai atau tidak.
Memelihara keamanan software dan sistem aplikasi beserta datanya. Bagaimana keamanan softwarenya? Itu berkaitan dengan development and maintenance. Ya. Nah, selanjutnya adalah fisikal. Nah, standar ini membahas pencegahan pengaksesan, ya, perusakan oleh orang yang tidak berwenang di tempat bisnis. Nah, ini penekanannya di tempatnya. Artinya secara physically, ya. Pencegahan terhadap hilangnya atau aksi yang dapat membahayakan aset perusahaan sehingga mengganggu bisnis proses yang terjadi. Mencegah agar tidak adanya pencurian informasi atau membahayakan fasilitas pemrosesan informasi. Selanjutnya, compliance, ya. Standarnya ini bertujuan agar pelanggaran hukum kriminalitas, ya, atau sipil, undang-undang, kontrak, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum jangan sampai terjadi, ya. Selain itu, menjaga agar sistem terpenuhi persyaratan dan standar keamanan perusahaannya. Jadi bagian ini bagaimana agar tidak ada pelanggaran hukum kriminalitas atau sipil atau berkaitan pelanggaran undang-undang, kontrak, ya, tidak boleh keluar dari kontrak, tidak sesuai dengan kontrak dan sebagainya. Ya, itu memastikan hal tersebut. Selanjutnya personil, ya, kalau ini berkaitan dengan person, ya. Tujuannya untuk mengurangi resiko kesalahan personal, ya, seseorang. Bisa itu kecurangan, penyalahgunaan fasilitas, ya. Memastikan agar user menyadari kemungkinan ancaman yang akan terjadi terhadap keamanan sistem informasi. Serta bagaimana membekali mereka dengan rule atau peraturan keamanan sistem informasi, ya, dalam menjalankan tugasnya. Ini kaitannya dengan policy and procedure, ya. Dan rule-nya bagaimana itu sudah saya bahas juga. Security organization. Nah, kalau ini standar ini membahas mengenai bagaimana mengelola keamanan sistem, ya, keamanan di dalam organisasi sendiri, ya, karena security organization, ya, menjaga agar sistem tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, berarti confidentiality. Selain itu membahas mengenai bagaimana mengurus keamanan informasi bila proses pengolahan data diberikan kepada pihak ketiga, ya. Berarti kan perusahaan kita nih nggak punya orang IT untuk menangani misalkan host to host, ya, konektivitas dengan luar itu. Nah, ditanganilah oleh pihak ketiga. Nah, bagaimana nih kredensial, ya, bagaimana pihak ketiga ini dapat dipercayai sehingga, ya, pengolahan data ini diberikan kepada pihak ketiga. Nah, manajemen itu, ya, itu juga harus diatur. Kemudian computer and network management, ya. Tujuan ini memastikan agar fasilitas pengoperasian informasi dapat berjalan lancar. Kemudian memperkecil kemungkinan untuk kegagalan sistem, ya. Failure itu. Jadi konsepnya bagaimana nih agar tidak terjadi kegagalan sistem. Melindungi integritas software dan informasi. Bagaimana data ini agar tidak bisa dimanipulasi. Bagaimana data ini agar tidak bisa diakses orang yang tidak berwenang. Memastikan juga ketersediaan fasilitas komunikasinya ada, ya. Selanjutnya melindungi jaringan dan infra, ya, pendukung untuk sistem informasi tersebut. Selanjutnya menjamin agar tidak ada informasi yang hilang, ya, lost information, disalahgunakan, ya, dan dimodifikasi. Tetaplah kuncinya ada pada tadi, ya, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak, tidak dapat dimodifikasi atau disalahgunakan, tidak dapat atau selalu tersedia, gitu, ya. Pertukaran data informasi antar organisasinya itu tetap tersedia informasinya. Oke, selanjutnya asset classification and control. Nah, ini klasifikasi pada aset, ya. Membahas proteksi yang tepat bagi aset perusahaan dan memastikan agar aset informasi yang dimiliki itu memiliki keamanan yang tepat dan baik, gitu. Jangan sampailah kita misalkan punya aset, ya,
kecil gitu, pengamanannya besar. Contoh misalkan suatu ruangan ya, aset yang akan kita amankan bentuknya kecil tapi tralisnya misalkan terlalu besar, nah itu kan tidak cocok, tidak tepat gitu ya. Nah, masih bisa dicolong ya pakai tangan, bisa diambil gitu. Nah, hal seperti itulah. Jadi bagaimana mengklasifikasikan dan mengontrol agar proteksi terhadap aset yang kita miliki itu tepat gitu ya. Selanjutnya security police ya. Kalau standar ini memberikan arahan dan bantuan kepada manajemen mengenai keamanan sistem. Ini mah polisnya bagaimana ya, aturan rule-nya itu, arahannya gitu. Itu adalah 10 standar asli ya dari ISO 17799. Nah, pengembangannya nanti saudara bisa lihat ya, saya berikan file untuk ISO IEC 27002 gitu. Nah, kita lihat sendiri penerapan standar ini di Indonesia ya, itu bagaimana ya. Mulai dari manfaatnya, jadi perusahaan bisa menggunakan ISMS ya untuk mengamankan data dari pihak luar yang berkeinginan merusak, menghilangkan informasi atau data yang dimiliki asetnya gitu ya. Kedua, menyajikan pengendalian yang bisa membantu perusahaan bagaimana meminimalisir kesalahan atau resiko-resiko yang akan terjadi ya pada data informasi perusahaan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan perusahaan itu sendiri ya. Jadi dengan ada standar ini ya, hal tersebut dapat kita hindari dan kita optimalkan sehingga menjadi penggunaan ya sistem informasi yang tepat dan aman. Selanjutnya, perusahaan yang menerapkan ISO 27002 itu siapa aja? Di antaranya ada Pertamina, ya, Persero, Bursa Efek Indonesia (BI), ya, Astra Group, Badan Informasi Geospasial, Garuda, ya, Telkom, dan lebih banyak lagi kalau sekarang ya. Terus berkembang sehingga sistem informasi pada suatu perusahaannya menjadi terstandarisasi keamanannya. Ya. Untuk selanjutnya ini tolong dipelajari mengenai UU ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian berkaitan dengan PP 282 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Kemudian ada PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 9 ya, garing 15 garing PBI garing 2007. Kemudian standarnya juga ini ISO ya 27001/2009 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kemudian ada juga PCI DSS ya, Payment Card Industry Digital Security Standard. Nah, contoh dari standar ya, ini ada dokumennya kurang lebih seperti ini ya, reviewnya. Internasional Standar ISO IEC 27002. Ini udah second edition 2013 ya. Nanti filenya saya sertakan juga ya. Untuk pertemuan kali ini mengenai standar ya, cukup sampai di sini dulu ya. Kurang lebih skupnya bahwa saudara mindsetnya sudah tahu bahwa standar itu seperti apa ya. Yang mudahnya kan saudara ada makanan standarisasi halal, berarti makanan itu tidak mengandung apa, boleh mengandung apa ya. Jadi sudah standar. Helm ya, itu sudah SNI, Standar Nasional Indonesia, harus bahan apa, bagaimana bentuknya ya, yang standar tentunya ya, seperti itu ya. Begitu juga di mata kuliah kita keamanan informasi. Sekian yang saya dapat sampaikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.